Sabar, santai bersama Kang Ferry. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya dalam acara Sabar, santai bersama Kang Ferry. Alhamdulillah nih saat ini Kang Ferry udah ditemanin oleh salah satu ustadz muda yang baru melepaskan masa lajangnya, yaitu AA Ustadz Didin Ahmad. Kiful hal ya Ustadz? Alhamdulillah, Alhamdulillahirobbilalamin bil khair. khair. Gimana sebaliknya Kang Ferry? Sehat? Alhamdulillah ya Ustadz, alhamdulillah sama-sama Alhamdulillah. sehat. Ya. Gimana nih kesibukan apa nih AA Ustadz lagi bulan suci Ramadan ini? Alhamdulillahirobbilalamin ya Kang Ferry. Mm-mm, Kita memasuki bulan Ramadan, mm-mm. memasuki bulan yang penuh berkah, Amin. ya penuh ampunan ya. Alhamdulillah. Seperti itu. Kesibukan saya ya alhamdulillah taqarrub ilallah. Mendekatkan diri kepada Allah, berusaha beribadah kepada Allah. Mumpung momennya bulan Ramadan ini, Mm-mm, ya bulan yang penuh berkah ini, mm-mm. insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala melifatkan semua pahalanya. Amin 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 ya ya robbal Rabbal alamin. Nah, Tad, kebetulan Mhm. di akun saya ini baik itu akun YouTube, akun Twitter, sampai ke akun Facebook, ini udah ratusan ribu nih, Tad. Sobat-sobat ceger yang mau bertanya nih sama Ustadz nih. Alhamdulillahirabbil Heeh. alamin. Salah satunya datang dari akun Aji Negoro. Aji Negoro ini mempertanyakan, Assalamualaikum ya Ustadz, saya mau bertanya, kenapa kok di Indonesia ada jam imsakiyah, sedangkan di Arab Saudi tidak ada batasan imsakiyah? Nah, itu maksudnya seperti apa sih Pak Ustadz? Ustadz nih. Bismillahirrahmanirrahim, Kang Ferry. Yang pertama kita Mm-mm. harus mengetahui dulu bahasanya imsak. Mm-mm. Ya, imsak itu berasal dari kata bahasa Arab. Apa itu Yang artinya? arti secara bahasanya itu adalah menahan. Oh, menahan. Ibarat kata kalau filosofinya seperti lampu merah ya Kang Lampu Ferry ya. merah. Seperti Lampu Bangjo merah ya, itu ya. Bangjo ya. Rambu-rambu lalu Iya, lintas iya. gitu ya. Di situ ada lampu yang warna merah, hijau dan kuning. Mm-mm. Nah, waktu imsak itu Mm-mm. perihal dalam puasa Ramadan Mm-mm. itu ibarat kata lampu warna kuning. Wow. Itu adalah sebuah peringatan. Khusus siapa? Khusus untuk diri yang mau beribadah puasa seperti itu. Oh, berarti kalau udah masuk masa imsak itu bukan berarti kita sudah putus nggak boleh makan minum ya, tapi masih boleh, hanya dibatasi berarti ya, Ayah? Dibatasi, Kegiatannya iya. itu ya, untuk makan minumnya itu. Untuk makan minum semua hal yang membatalkan puasa nanti ketemu waktu imsak, maka di situ adalah persiapan kita untuk menghindari perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti itu. Tuh, sobat ceger dari akun Aji Negoro sudah terjawab ya. Mudah-mudahan jawaban dari AA Ustadz ini bisa menambah ilmu pengetahuan lagi, ya kan? Ini ada lagi datang dari Hardi Prank. Hardi Prank ini bertanya, Assalamualaikum ya Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullah. Selepas makan sahur, saya ikut membantu istri saya mencuci piring. Ini nih, cuman ini pertanyaannya agak nyeleneh nih, Ustadz nih. Iya, Saya gimana? membantu istri cuci piring setelah sahur. Nggak taunya saya agak sedikit kesenggol gitu. Nah, yang akhirnya mengakibatkan saya sama istri berjima, berhubungan badan ya Ustadz. Nah, lantas ketika kami selesai berhubungan badan itu selesainya itu mendekati waktu subuh. Iya. Nah, sedangkan sampai batas adzan subuh ini kami berdua belum mandi junub. Itu apakah puasanya batal atau seperti apa? Nah, itu pertanyaannya, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kang Ferry, untuk pertanyaan kedua, menurut saran saya selagi mumpung masih malam lanjutkan dulu aja. Lanjutkan dulu. Iya. Enak-enaknya ya? Enak-enaknya lanjutkan dulu mumpung gitu. Mumpung. Daripada nanti kalau siang kita melakukan itu udah ribet urusannya. Udah ribet. Iya.
Maksudnya ribet itu gimana? Nanti di situ kita kena hukum. Hukum apa Udah tuh? puasanya batal, Mhm. diharamkan pula untuk berjima. Nanti kita bisa didenda. Maksudnya didenda itu kita puasa 2 bulan berturut-turut. Untuk apa? Untuk mengkodok puasa yang sehari itu. Karena jima tersebut. Karena Gitu. jima tersebut. Itu. Nah, Mm-mm. kalau hukumnya dia itu kan mempertanyakan apakah dilanjutkan puasa walaupun karena dia lupa untuk mandi junubnya nih, Iya, Itu dilanjutkan apa harus mandi junub dulu gitu? Ketika kita memulainya waktu imsak gitu Heeh, ya, ataupun waktu imsak nyedek ke mhm. waktu imsak. Mendekati Nah, waktu imsak. setelah waktu imsak, tereng azan Heeh. subuh, waktu puasa kita kan sudah di situ tuh Iya, bermulai gitu kan. iya. Nah, kalau waktu di situ sudah tidak ada sebuah aktivitas lagi, Heeh, tetapi belum sempat mandi junub atau heeh. mandi janabah atau mandi wajib itu, Mhm. maka hukum puasanya masih tetap bisa dilaksanakan. Masih bisa dilaksanakan. Karena tidak ada keharaman untuk orang yang junub itu berpuasa. Oh gitu. Dalam Jadi lanjut mah lanjut aja lanjut ya nggak aja. puasanya gitu kan. Yang Yang penting satu. penting enak-enaknya mm, sebelum waktu azan berarti ya? Azan. Tetapi Itu. jangan lupa Heeh. pas waktu azannya itu kita harus mandi. Soalnya apa? Soalnya kita akan melaksanakan sholat subuh. Karena sholat subuh Oh. masih dalam keadaan junub, maka tidak sah sholatnya. Tapi untuk puasa masih bisa kita teruskan. Termasuk Seperti kalau itu. misalnya kita juga bergaul sama istri tengah malam nih, Ya. misalnya. Nah, terus ketiduran. Bangun-bangun jam 6. Iya. Ya, Iya. itu puasanya juga sama dilanjutkan juga sama berarti ya? Puasanya Ustaz? dilanjutkan boleh nggak apa-apa gitu ya. Heeh. Yang namanya sahur itu hukumnya sunnah gitu Mhm. ya. Yang penting satu, niat dalam hati waktu malam saya mau melaksanakan puasa Ramadan esok hari. Nah, seperti itu. Yang penting ada niat dalam hati, niat puasa Ramadan, maka terus lanjutkan saja. Tapi Nah, jangan lupa heeh. habis bangun mandi dulu. Jangan lupa nanti sholat subuh. Ya, sholat subuhnya pun dikodok. Ya, jangan sampai disebutnya namanya sholat duha berkunut. Gitu ya. Tapi sholat subuh itu ya. Ngomong-ngomong Gitu ya. tadi masalah niat, Mm-mm. afdolnya Ya. kalau kita mau saum besok itu afdolnya niat itu di waktu apa, Ustaz? Mm-mm. Ini. Itu untuk pertanyaan yang selanjutnya, untuk masalah niat, perihal niat ya Kang Pak Ferry ya. Dan sobat ceger dimanapun Anda berada. Untuk perihal niat itu waktunya itu pada malam hari. Ya, ketika sudah surupnya terbenam matahari, baru di situ ada niat. Sampai kapan? Sampai terbitnya waktu fajar. Nah, seperti itu. Berarti kalau Waktu niat misalnya niatnya kita lupa ternyata lewat setelah azan subuh, saumnya sah apa enggak tuh? Nah, ketika kita tidak niat pada waktu malam hari, maka puasa Ramadan ataupun puasa yang diwajibkan seperti puasa nazar, maka hukumnya tidak sah puasanya. Tidak sah. Ya, Ya berarti kalau niat kalaupun misalnya kita lupa waktunya mepet mau menjelang azan gitu kan. itu masih Itu bisa. masih bisa berarti bisa. ya. Jangan Anu ya. sampai melewati batas waktu fajar. Karena itu Hmm. sudah tidak ada lagi. Puasanya tidak sah. Beda lagi dengan puasa sunnah. Kalau puasa sunnah beda dengan puasa wajib. Nah, seperti apa tuh kalau puasa sunnah itu? Konteksnya seperti kalau tadi kesiangan gitu. Bangun jam 6 niat itu. Gak ada niat sama sekali. Walaupun bangunnya sampai jam 12 siang, wah nanggung ini belum makan belum apa mau apa puasa sunnah aja sekalian. Itu tidak apa-apa, tidak masalah gitu. Mendapatkan pahala. Bedanya antara yang wajib dan sunnah seperti itu. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan dari akun Ambiah Katro. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz. Saya mau bertanya, saya bangun sahur agak kesiangan sehingga maka pada saat azan saya masih melanjutkan makan. Tapi setelah sebelum azan berakhir saya sudah meninggalkan aktivitas makan dan minum saya. Bagaimana hukumnya ya Ustadz? Nah, itu pertanyaan dari akun Ambiah Katro. Jadi bangun sahur kesiangan, terus akhirnya makan, tetapi sampai adzan subuh masih makan, tapi sebelum adzannya selesai
sudah ditinggalkan aktivitas makan minumnya, itu puasanya sah apa enggak itu? Yang terpenting ketika batasan waktu fajar itu, waktu subuh itu sudah ada, maka di situ sudah dilarang untuk memakan. Oh, berarti termasuk pada saat sudah adzan pun sudah tidak boleh ya? Tidak boleh. Berarti Karena waktu azan itu udah menunjukkan waktu subuh, batas akhir batas berarti ya? akhirnya. Ketika Allahu Akbar, itu Iya. kita sudah betul-betul clear meninggalkan segala Udah, kegiatan iya, berarti ya? segala kegiatan sudah clear semuanya itu, karena itu adalah batasan waktu terakhir itu. Heeh, Jangan heeh. sampai waktu azan Allahu Akbar umpamanya sampai la ilaha illallah itu masih makan, itu tidak boleh ya. Oh, tidak Jadi harus boleh. pas waktu azan itu harus langsung di stop semuanya. Nah, Karena apa? Karena ada waktu imsak itu. oh ya, itu makanya warning, sebagai warningnya itu ya. iya, Anunya. makanya di Indonesia itu ada imsak itu ya seperti itu. Nah, itu bagi akun Ambiah Katro seperti itu jawaban dari Ustadz. Semoga juga bisa bermanfaat untuk pengetahuannya. Nah, ini datang lagi dari akun bernama Hilda. Alhamdulillah. Itu perempuan apa laki-laki? Ini kayaknya perempuan nih. Alhamdulillah. Akhwat kayaknya nih. Ustadz. Dari mana itu? Hilda, oh ini kan di Twitter tidak ada alamatnya ya. Ini saya ambil dari saduran dari Twitter saya Oh nih. iya. Anunya Hilda. Hilda bertanya, ya Ustadz, sebaiknya untuk kami kaum akhwat itu untuk sholat taraweh itu sebaiknya berjamaah di masjid atau di rumah? Iya. Nah, seperti itu pertanyaannya. Monggo, Ustadz. Untuk perihal masalah taraweh itu adalah perihal yang sangat problem ya. Biasa dipermasalahkan gitu ya, seperti itu. Tetapi kita harus tahu, menurut kalangan ahlu sunnah wal jamaah ya, termasuk kita bangsa Syafi'iyah gitu ya, itu hukumnya sunnah muakkadah. Maksudnya itu sunnah itu sunnah yang selalu dikukuhkan ya, yang harus dilaksanakan sunnah tapi yang harus dilaksanakan seperti itu. Nah, untuk perihal masalah jamaah, semua sepakat, Imam Syafi'i, Hambali, Maliki dan Hanafi, itu jamaah itu lebih afdal. Baik itu untuk laki-laki ataupun perempuan. Untuk sholat tarawih ini? Di mana? Di masjid. Seperti itu. Gitu. Tetapi untuk bangsa apa? Hanafiyah, ya, kalau Hanafiyah itu dari dari Imam Hanafiyah Ibu gitu. Hanifah itu mengukuhkan bahwa sholat tarawih itu ya harus dilaksanakan seperti ibarat sunnah kifayah. Maksudnya seperti apa sunnah kifayah itu kalau misalkan dalam satu lingkupan, satu desa itu tidak ada yang melaksanakan sunnah kifayah, maka itu hukumnya dosa semua. Satu itu ya, satu lingkungan itu. Karena itu hukumnya sunnah kifayah itu tersebut ya. Tetapi kalau ada yang melaksanakan gitu kan, walaupun dua atau satu makmum gitu kan, tetapi semuanya menjadi gugur kewajibannya, seperti itu. Tapi menurut kita bangsa Imam Syafi'iyah ya hukumnya sunnah muakkad, dilaksanakan di masjid baik itu perempuan ataupun laki-laki. Oke, sobat-sobat ceger dimanapun Anda berada, semakin asik obrolan kita. Hanya mohon maaf karena keterbatasan waktu juga, Kang Ferry tidak bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan dari sobat-sobat ceger semua. Dan karena ini juga mendekati masuk ke sholat isya ya Ustadz gitu kan, kita akhiri dulu obrolan kita, walaupun sebetulnya saya masih pengen ngobrol-ngobrol banyak sama Ustadz nih, hanya waktu sudah mau mendekati sholat isya ini ya. Oke, demikianlah sobat-sobat ceger dimanapun Anda berada. Jangan lupa tonton terus acara Sabar Santai bersama Kang Ferry. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, sama share-nya. Biar konten kita terus berkembang, biar bisa lebih bermanfaat buat sobat-sobat ceger dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.